Jadi di sini kita bakal ngejelasin beberapa masalah atau dampak yang ada pada media sosial terutama YouTube. Gak bisa kita pungkiri era globalisasi semakin pesat. Semua hal mudah diakses, komunikasi semakin lancar, dan tentu saja di media sosial YouTube menyediakan berbagai macam kemudahan dalam membuat sesuatu. Contoh kasus yang kita ambil adalah perakitan bom dengan melihat tutorial di YouTube. Tentu saja ini akan membuat sebuah dampak buruk yang akan timbul di masyarakat. Banyak kasus yang telah meresahkan. Seharusnya kita sebagai masyarakat harus lebih pintar dalam mengelola media dan ilmu yang diterima dari internet. Jangan asal-asal menerima sebuah informasi karena takutnya membawa pada dinginnya jeruji besi. Nah, teroris sendiri merupakan orang yang membuat atau menimbulkan ancaman ke orang lain. Teroris juga masuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme. Dari manakah pelaku tahu cara merakit bom? Yang kami tahu itu awalnya itu mereka belum mengarah ke masalah perakitan bom. Ya, mereka disusupi tentang akidahnya dulu. Jadi mereka disusupi tentang akidah, kemudian di branding pikirannya, kemudian dicuci otaknya. Kemudian baru mereka akan diarahkan supaya memusuhi pemerintah ataupun diarahkan memusuhi dari kepolisian. Ya, dianggap semua aparat dari pemerintah adalah tauhid atau setan atau ya bahasa itunya setan. Nah, kemudian dari situlah mereka baru mempunyai ada beberapa cara ya dengan dia diajari. Namun sebagian besar yang otodidak ini memang mengambil dari media sosial. Contohnya dari media sosial dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri saya rasa belum ada yang melakukan upload. Apakah media sosial menjadi sarana komunikasi para teroris? Kali ini jelas mereka menggunakan media sosial karena media sosial dianggap paling aman. Ya. Karena apa? Karena kita belum pernah ada kita melacak chat Facebook kalau GPS-nya dimatikan di Facebook-nya. Nah, itu kita nggak bisa melacak. Kecuali kalau diaktifkan kita bisa melacak. Seperti itu. Makanya mereka lebih cenderung chatting melalui Facebook maupun inbox di media sosial seperti Instagram. Kemudian ada Telegram juga. Apakah dengan adanya media sosial YouTube membuat para teroris bisa merakit senjatanya sendiri? Tidak kita pungkiri ya, YouTube juga untuk kita lakukan takedown pun juga kita susah ya, karena ada di Indonesia untuk perusahaannya ya. Nah, makanya kita ketika ada postingan seperti itu kita lebih banyak untuk sosialisasi ya. Dan memang YouTube digunakan memang untuk merakit bom seperti itu kan memang ada ya, saya nggak mengkiri, cuma itu bukan dalam artian bukan pasti itu adalah bom ya, bukan pasti itulah kita merakit seperti itu dan nanti hasilnya jadi bom, itu belum tentu. Dan itu juga cara membuatan bom pun itu harus ada pendampingan. Kalau membuat bom tanpa pendampingan ya hasilnya nanti akan meledak. Kebanyakan pelaku lingkungannya seperti apa? Kalau lingkup sosial mereka lebih banyak cenderung dia adalah pendiam dan juga jarang bersosialisasi secara
menyeluruh pada masyarakat sekitar. Jadi untuk biasanya eksekutornya itu yang sudah sekolah ataupun pendidikan rendah. Tapi untuk yang eksekutifnya, ya biasanya tim eksekutifnya itu dari pendidikan tinggi. Jadi itu tergantung dari culture yang ada di situ ya. Kalau memang di situ lebih mudah untuk dipengaruhi, maka akan mempengaruhi. Tapi kalau di situ dia akan memilih, dia lebih aktif di media sosial untuk berdebat. Ya. Kalau di kenyataan dia lebih cenderung diam. Pada era globalisasi saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadirannya membawa berbagai dampak negatif dan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang dampak positifnya ya, kita dimudahkan dengan adanya media sosial. Berkomunikasi menjadi lancar dan tidak mengenal jarak dan waktu. Dampak negatifnya yaitu maraknya kejahatan yang ada di media sosial saat ini. Berdasarkan hasil dari latar belakang serta hasil wawancara yang telah kami dapatkan, bahwa penelitian yang kami dapat ini bisa dikaji melalui teori praktik teori Bourdieu, bahwa di dalam teori tersebut terdapat 3 acuan yang dapat kita pakai, yaitu yang pertama yaitu habitus, kedua yaitu modal, yang ketiga yaitu rahna. Nah, habitus ini menjadi salah satu fondasi yang pertama bahwa dalam tindak kejahatan terorisme ini dijadikan sebuah tindakan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu modal. Modal di sini menjadikan para aktor yang berbuat untuk tindakan kejahatan terorisme ini menjadikan modal media sosial sebagai salah satu mereka untuk terinspirasi untuk merakit bom di media sosial tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ranah. Ranah di sini seperti lingkungannya. Nah, seperti apa sih lingkungan sosialnya terhadap tindakan kejahatan terorisme tersebut, seperti pendidikan, kemudian lingkungan, kemudian sosialnya juga, kemudian juga keluarganya juga sangat mempengaruhi akan tindakan kejahatan terorisme tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka kami menyimpulkan bahwa media sosial YouTube sangat berpengaruh dalam kejahatan terorisme. Para terorisme atau pelaku mendapatkan inspirasi merakit bom dari YouTube, terutama dengan akses jaringan luar negeri. Karena di luar negeri itu jaringannya lebih mudah diakses dan mendapatkan informasi secara lengkap.